Haleluya. Shalom. Haleluya saudara. Saya percaya kita bersuka cita malam hari ini. Amin. Bersama jemaat dalam ibadah Natal dan sekaligus ulang tahun Gereja Bethel Indonesia yang Kasih Kristus Simpang Raya ini yang ke-8 ya. Tema pada malam hari ini adalah semua oleh anugerahnya, only by His grace. Jadi kalau GBI Kasih Kristus Simpang Raya ya, sudah Tuhan percayakan pelayanan pengembalaan dan pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini dalam usia yang ke-8 tahun. Itu semua karena anugerahnya. Amin. Kalau sudah memiliki gedung yang luar biasa, wow, ini luar biasa ya. Saya bersyukur karena Allah kita dahsyat. Amin. Semua juga karena anugerahnya. Amin. Bukan hasil usaha manusia, tidak. Tapi semua itu karena anugerahnya. Sebab firman Tuhan katakan, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Amin. Kalau yang tidak ada menjadi ada, itu semua karena anugerah, kasih karunia Tuhan. Ketika kita angkat tangan, Dia turun tangan. Amin. Ketika kita berdoa, Dia menjawab doa kita. Ketika kita mencari, kita mendapat. Ketika pintu diketuk, pintu dibukakan bagi kita. Semua karena anugerahnya. Amin. Mari kita lihat firman Tuhan ya, mendasari tema kita malam hari ini, Yohanes 3. Yohanes 3 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Mari kita baca, karena hanya 2 ayat, kita baca dengan suara yang keras ya, mengaminkan firman Tuhan ini, menghormati firman Tuhan. 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Amin. Firman Tuhan berkata, yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman dan kemudian menyimpannya di hatinya, merenungkannya dan melakukannya. Merekalah yang berbahagia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya rasa saya nggak perlu memperkenalkan diri ya, karena sudah kenal saya kan. Gimana Bapak Sekretaris BPD GBI? Iya, puji Tuhan. Bagi yang belum kenal, nama saya tadi sudah disebutkan, Pendeta Tuti Maneking. Saya melayani dalam pengembalaan di Balikpapan, Gereja Bethel Indonesia, yang membina beberapa gereja di Kutai Barat ini, termasuk Gereja Bethel Indonesia Kasih Kristus Simpang Raya ini. Karena itulah sistem organisasi dari GBI. Kalau gembalanya belum pendeta penuh, masih di bawah pembinaan. Jadi puji Tuhan, malam hari ini saya diminta oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta Muda David James 3 untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lewat ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini, saudara ya, di mana dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat ini menyatakan kepada kita bahwa keputusan Allah mengasihi manusia
kehendak Allah sendiri. Semua inisiatif Tuhan, semua keputusan Tuhan, ya, tidak ada campur tangan manusia. Apakah karena manusia berbuat baik, ataukah manusia memperkenankan Tuhan sehingga dia memutuskan untuk mengasihi manusia? Kalau kita lihat ayat ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kasih Allah yang besar kepada dunia ini itu adalah keputusan Tuhan sendiri yang mengasihi manusia ciptaannya, yang manusia berada di dalam dosa dan kegelapan. Tetapi kalau kita melihat ayat-ayat lain mengatakan Allah tidak menginginkan seorang manusia ciptaannya binasa, tetapi semua mereka boleh berbalik dan bertobat dan diselamatkan. Itulah karena kasihnya, karena anugerahnya, saudara, Dia datang ke dalam dunia ini dalam bentuk seorang bayi yang bernama Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, anugerah adalah titik pembeda yang paling utama dalam kekristenan. Apabila kita bandingkan dengan keyakinan-keyakinan yang lain, kekristenan itu karena anugerah. Apa itu anugerah? Anugerah adalah kita menerima apa yang seharusnya kita tidak terima. Sekali lagi, kita menerima apa yang seharusnya tidak kita terima, yaitu keselamatan. Seharusnya kita binasa, tapi hanya karena anugerah kita menerima keselamatan. Lalu kita tidak menerima apa yang seharusnya kita terima, yaitu penghukuman. Seharusnya kita menerima penghukuman karena dosa. Adam dan Hawa saja diusir dari Taman Eden. Upah dosa firman Tuhan katakan adalah maut. Seharusnya kita menerima penghukuman, tetapi karena anugerah kita tidak menerimanya. Itulah anugerah, itulah kasih karunia Tuhan, inisiatifnya Tuhan, keputusannya Tuhan mengasihi Bapak, Ibu, dan Saudara. Tetapi yang menerima anugerah itu adalah mereka yang percaya, mereka yang bertobat, percaya, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Maka keselamatan itu dianugerahkan kepadanya. Kalau Efesus pasal 2 katakan, itu bukan hasil usahamu, itu pemberian Allah. Amin, Bapak Ibu. Kita diselamatkan, itu bukan hasil usaha kita, tapi pemberian Allah. Oleh sebab itu, berita Natal seharusnya mengingatkan kita kembali akan kasih Allah yang luar biasa. Tidak ada kasih seperti kasih Tuhan. Amin. Beda dengan kasih dunia ini. Kasih dunia terbatas, kasih dunia menuntut, tapi kasih Allah memberi. Kasih Allah itu permanen, kasih Allah itu kekal. Kita tidak mengasihi, Dia tetap mengasihi. Kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia Allah yang menjadikan kita dan seluruh alam semesta, yang memiliki semua yang ada. Sebab Rasul Paulus berkata dalam kitab Roma, segala sesuatu dari Tuhan, oleh Tuhan, dan kepada Tuhan. Bagi Tuhanlah segala kemuliaan, kehormatan, dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bagian manusia tidak ada, hanya karena anugerah.
Betapa luar biasanya. Nah, sekarang saya akan membawa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan untuk kita melihat wujud anugerahnya dalam kehidupan kita. Ada 3 yang akan saya sampaikan, wujud kasih anugerah Allah di dalam kehidupan kita. Yang pertama, ayat-ayat tadi mengatakan, saudara, bahwa kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi wujud anugerah Tuhan yang pertama adalah menghidupkan kita. Katakan bersama-sama, 2, 3. Menghidupkan kita. Seperti tadi saya sudah katakan, sebenarnya pada dasarnya sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita adalah orang-orang yang sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosa kita. Putus hubungan kita dengan Allah. Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Yang awalnya manusia dengan Allah bersama-sama berkomunikasi, bergaul di dalam Taman Firdaus. Karena dosa, manusia diusir dari Taman Eden dan putus hubungan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita di luar Kristus, belum percaya Yesus, kita mati, roh kita mati. Nah, ketika kita ada di dalam Kristus, kita percaya kepada Yesus, saudara, maka roh kita dihidupkan. Manusia roh kita yang mati ketika di Taman Eden, Allah mengatakan kalau kamu makan pohon ini, buah pohon ini, kamu akan mati. Yang mati adalah rohnya yang berhubungan dengan Allah. Nah, ketika kita ada di dalam Kristus, roh kita dihidupkan kembali. Dengan kata lain, kita mendapatkan kembali hubungan atau relasi dengan Allah. Dulu terputus, tetapi di dalam Kristus roh kita dihidupkan dan kita kembali memiliki hubungan atau relasi dengan Allah. Di mana 2 Korintus 5 ayat 17 katakan, siapa di dalam Kristus, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Hidup baru di dalam Kristus, manusia rohnya yang baru, itu yang memungkinkan kita bisa ketemu dengan Allah di dalam doa, dalam pujian, penyembahan kita, dalam persekutuan dengan Dia. Jalan ini sudah terbuka kembali, sudah. Yang sebelumnya terputus sudah terbuka kembali. Nah, anugerahnya yang besar yang membuka kembali hubungan kita dengan Allah. Dan kalau kita tidak memanfaatkannya, siapa yang salah? Bukan Tuhan yang salah, Dia sudah menganugerahkan, membuka hubungan ini. Dan kalau kita tidak manfaatkan dan kita tidak membangun hubungan dengan Allah, itu yang salah bukan Tuhan, kita. Pak David punya hubungan yang sudah terbuka dengan pemerintah daerah Kabupaten Kutai Barat. Dan saya lihat dia memang punya talenta untuk membangun hubungan. Jadi dia manfaatkan hubungan yang sudah terbuka. Dan kalau dia menerima segala sesuatu dari pemerintah, yaitu karena hubungan tadi, saudara, yang dia bangun. Kalau relasi saudara dengan Tuhan saudara buka lewat doa, pujian, penyembahan, renungkan firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka sekalian apa? Ditambahkan kepadamu. Kalau saudara diberkati Tuhan, yaitu karena hubunganmu terjalin manis dengan Tuhan. Amin. Jadi jangan saudara iri kalau David mendapat banyak keuntungan lewat relasi yang terbangun.
dengan pemerintah. Saya pun juga ya tidak mengucap syukur, saudara. Kami di Balikpapan, ya memang walaupun ada hubungan dengan pemerintah, kita suka audiensi kalau ada acara apa, tetapi tidak sebegitu indahnya dengan pemerintah di sini. Saudara bisa mendapatkan bantuan pembangunan, saudara bisa mendapatkan bantuan alat-alat musik luar biasa loh. Jangan berhenti berdoa untuk pemerintah. Amin. Supaya berkat yang lebih besar mengalir kepada gereja-gerejanya, pada hamba-hambanya yang membuka relasi yang baik, membangun relasi yang baik. Tapi membangun relasi bukan tujuannya karena saudara minta-minta. Saya percaya relasi yang baik, saudara, itu akan membangun kedekatan dan otomatis bantuan, pertolongan. Saya percaya firman Tuhan katakan seorang sahabat itu selalu berbuat kebaikan, berbuat kasih. Amin. Itu firman Tuhan katakan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, anugerahnya telah menghidupkan kita. Hubungan kita dengan Tuhan itu yang utama. Walaupun saudara punya hubungan yang baik dengan pemerintah, dengan saudara-saudara hamba-hamba Tuhan, tapi kalau tidak membangun hubungan dengan Tuhan, ya lama-kelamaan juga akan kering. Percaya. Karena yang utama adalah kita harus bangun hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Karena Tuhan sudah membuka jalan itu, saudara. Tuhan sudah buka jalan. Firman Tuhan katakan Mazmur 34 ayat 11, orang yang mencari Tuhan tidak akan kekurangan hal-hal yang baik dari itu. Amin. Jadi ayo jemaat Tuhan, GBI Kasih Kristus Impak Raya, bangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Karena sudah terbuka. Jangan hanya gedungnya yang megah, tetapi juga rohani saudara megah. Amin. Rohani saudara, iman saudara kokoh. Dimanapun saudara berada, menjadi berkat bagi orang lain. Terang Kristus bercahaya, itu lebih penting. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, poin pertama wujud anugerahnya adalah menghidupkan kita. Ingat, saudara hidup, saudara tidak mati karena ada Roh Kudus di dalam saudara. Amin. Jadi jangan biasa-biasa. Karena roh yang di dalam saudara itu luar biasa. Amin. Jadi izinkan Roh Kudus membantu kita untuk memanfaatkan semua berkat anugerah kasih karunia yang disediakan. Seperti Rasul Paulus katakan, aku meresponi anugerah kasih karunia yang diberikan Allah itu. Dengan apa? Dengan bekerja lebih keras, kata Rasul Paulus. Bekerja lebih keras, melayani lebih bersungguh, bersaksi lebih sungguh. Itu sudah karena apa? Karena kita hidup. Amin. Ada kehidupan di dalam kita. Ya. Jadi harus ada kegerakan. Kalau nyanyi jangan biasa-biasa, harus luar biasa. Amin. Memuji Tuhan harus luar biasa. Merenungkan firman setiap hari. Ya. Itu karena saudara hidup. Ya. Jadi ada kegerakan terus di dalam saudara. Nah itu yang pertama, saya tidak berlama-lama. Yang kedua, saudara, ya, di ayat yang 17 dikatakan sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Jadi wujud anugerah Allah bagi kita dalam hidup kita yang kedua adalah menyelamatkan kita. Sama-sama saya katakan, menyelamatkan. Sekali lagi, 2, 3. Saudara yakin saudara sudah selamat? Amin. Kalau mati masuk mana? Betul? Berarti di tempat ini tidak ada yang menjual keselamatannya. Hanya karena wanita, hanya karena harta, hanya karena tahta.
Ya, anak-anak muda di belakangku ada anak-anak muda. Kalau saudara yakin bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan, Yesus jalan kebenaran, tadi nyanyi, dan jalan kehidupan, ya, itulah Yesus katakan. Jadi hanya di dalam Dia, tidak ada di dalam lain. Nah, keselamatan itu mahal, saudara, harganya. Dengan kematian Yesus di kayu salib, amin, mencurahkan darahnya. Kenapa keselamatan mahal? Karena saudara pun berharga di mata Tuhan. Dia rela mati di kayu salib untuk menyelamatkan Bapak Ibu saudara. Oleh sebab itu, pegang teguh keselamatan. Kita telah diselamatkan dari apa? Ya, dari hukuman kekal, saudara. Ya, hanya ada dua, kehidupan kekal dan kematian kekal. Saudara pilih mana? Kalau saudara sudah diselamatkan, pegang teguh keselamatan itu. Karena harganya mahal, darah Yesus yang telah tercurah di kayu salib untuk pengampunan dosa saudara dan dosa saya. Oleh sebab itu Tuhan sering berkata pada setiap orang yang mengalami jamahan Tuhan, Dia katakan, pergilah dengan selamat dan jangan berbuat dosa lagi. Amin. Jangan berbuat dosa lagi. Kerjakan keselamatan saudara dengan takut dan gentar. Ya. Karena keselamatan itu anugerah. Kita harus membangun kehidupan kita yang sudah diselamatkan ini sesuai firman Tuhan, kehidupan yang berkualitas, kehidupan yang menjadi berkat bagi orang lain. Nah, bagaimana kita membangun kehidupan keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan? Agar kita harus semakin diubahkan oleh Tuhan menjadi sama seperti Kristus. Hanya firman Tuhan yang dapat mengubahkan kita. 2 Timotius 3 ayat 16 berkata, setiap tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sehingga setiap orang kepunyaan Allah, setiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Darah kita tidak bisa melakukan perbuatan baik dengan kekuatan kita. Coba saudara berkata, hari ini saya mau sabar, saya mau belajar sabar. Tuhan kasih masalah. Tuhan hadapkan saudara dengan orang yang cerewet. Dengan kekuatan saudara, tidak akan sabar. Orang cerewet saudara akhirnya juga jengkel juga. Jadi hilang kesabarannya. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, terima kasih. Kesabaran itu adalah salah satu buah roh. Ya, buah roh, kesabaran, kasih, kebaikan, kemurahan, damai sejahtera, sukacita. Saudara, kalau kita tahu, Tuhan terima kasih buat kesabaran yang Kau anugerahkan. Dan saudara menghadapi masalah persoalan, kemampuan Tuhan yang membuat kita dapat bertahan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tugas kita sekarang adalah mengisi keselamatan itu dengan kehidupan yang berkualitas. Jangan saudara kata, kalau saya orang Kristen, percaya Yesus, tetapi ada di nightclub, tapi tawuran, ribut dengan tetangga, dan itu tidak ada perubahan. Tapi kalau saudara menyadari saudara sudah diselamatkan, bahwa Roh Kudus ada di dalam saudara, maka keselamatan itu akan membawa saudara hidup dalam perubahan, dan hidup saudara menjadi berkat bagi orang-orang sekeliling saudara. Amin. Amin Bapak Ibu. Yang ketiga,
Wujud anugerahnya yang ketiga. Tadi dikatakan di ayat 16 itu bagian terakhir, melainkan beroleh hidup. Hidup apa ya saudara? Yang kekal. Kehidupan yang dia anugerahkan ya, menghidupkan kita itu bukan hanya sementara saudara, tetapi kekal. Jadi dengan kata lain, dia memberikan kekekalan kepada kita. Atau dengan kata lain, tujuan akhir kita adalah kekekalan. Katakan dengan saya, tujuan akhir saya adalah kekekalan. Siapa yang mau hidup 1000 tahun di dunia ini? Ada mau 1000 tahun? Jangan kan 1000 tahun, 80 tahun aja udah sakit semua ya. Kemarin saya ke Kutai Barat ini naik travel, saudara. Ya, agak lama travelnya, ya, karena mungkin ngantuk supirnya, jadi dia agak mau pelan. Saudara, pinggangnya aja sudah rasa sakit banget. Ya. Karena kelamaan duduk kan, pinggangnya sakit. Bayangin kalau naik usia 80 gitu, duduk di mobil berjam-jam, udah secara fisik kita kan lemah. Ya. Firman Tuhan katakan usia 80 itu kesukarannya penderitaan. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan sudah menentukan usia manusia itu 70, kalau kuat ya 80. Tetapi ya disertai dengan kesukaran, penderitaan. Karena apa? Karena memang tempat kita bukan di sini. Kita di sini hanya sementara perantau. Kita ada di dalam dunia ini. Tuhan mau kita menyatakan kasih dan anugerah Allah kepada dunia ini lewat kehidupan kita. Tempat kita yang sesungguhnya adalah di dalam kerajaan Allah, di kekekalan sana. Jadi keselamatan yang kita terima hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketahuilah bahwa keselamatan itu merupakan suatu proses yang akan terus berlangsung seumur hidup kita sampai Tuhan memanggil kita, sampai pada harinya Tuhan. Kalau mungkin kita hidup ketika Tuhan datang menjemput gereja. Jadi itu proses keselamatan. Jadi keselamatan yang kita terima sekarang itu akan terus berproses sampai pada tujuan akhir, yaitu hidup yang kekal. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita tahu tujuan akhir kita di kekekalan, jangan fokus kepada dunia ini. Amin. Fokus kepada Tuhan. Tadi dia katakan pertolonganku datang dari Tuhan. Sumber pertolongan kita adalah dari Tuhan. Nah, kita harus fokus kepada Dia yang akan menuntun langkah-langkah kita dalam proses keselamatan ini. Iman kita terus diteguhkan, dikuatkan oleh firman Tuhan sampai kekal. Jangan fokus pada dunia, baik dalam pelayanan, baik dalam pekerjaan. Saudara, jangan itu yang utama. Yang utama harus Tuhan Yesus. Karena apa? Kita di dalam dunia ini sementara. Tidak usah menumpuk harta sampai 7 keturunan. Ada kan sekarang tokoh-tokoh yang menumpuk harta untuk 7 keturunan supaya anak cucunya tidak repot-repot lagi. Ketahuilah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan yang berkuasa, Dia sanggup melakukan segala perkara. Dan ketahuilah juga, harta tidak membawa kita sampai kepada kekekalan. Amin. Bahkan Tuhan Yesus berkata dalam Matius 7, Matius 6, jangan kumpulkan harta di bumi.
karena banyak minyak dan karat yang merusakkannya, kata Firman. Tetapi kumpulkanlah hartamu di mana? Tidak ada minyak, tidak ada karat di sana. Apa yang kalian lakukan di bumi untuk kekekalan, dia akan tetap ada di sana. Firman Tuhan berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Banyak harta, sibuk, ya, cari apa namanya, satpam, jaga rumah, ya, sibuk cari pertolongan, bagaimana harta bisa aman. Firman Tuhan berkata, minyak dan karat ada dalam dunia ini. Dan harta itu hanya sampai pada liang kubur, nama pun hanya sampai di liang kubur, jabatan saudara pun hanya sampai di liang kubur. Ada hamba Tuhan berkata, kita lahir telanjang, kita pulang juga telanjang. Kita lahir tidak bawa apa-apa, pulang juga tidak bawa apa-apa. Jadi fokuslah kepada Tuhan. Kalau saudara fokus kepada Tuhan, saudara diberkati dengan harta yang banyak, kedudukan yang baik, semuanya pasti untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Banyak orang kaya, tetapi untuk memuliakan Tuhan. Banyak yang punya kedudukan, tetapi dia bekerja untuk Tuhan, sehingga dia boleh jadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengerjakannya tidak setengah-setengah. Tuhan Yesus mengerjakan keselamatan bagi kita itu tuntas. Dia berkata di kayu salib sudah selesai. Amin. Dia tidak setengah-setengah, saudara. Dia sudah menyiapkan kita sampai pada kekekalan. Bahkan Yohanes 14 katakan, jangan gelisah hatimu. Aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagi kamu, supaya di mana aku berada, di situ kamu berada. Janjinya itu tuntas bagi kita. Sekarang bagaimana, saudara? Di momen perayaan Natal, mengingat kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia ini, karena dia begitu mengasihi saudara, agar saudara tidak binasa, tidak menerima hukuman, tapi menerima keselamatan. Mari jadikan hidupmu menjadi alat bagi Tuhan. Amin. Menjadi garam, menjadi terang, menjadi berkat dimanapun saudara berada, agar nama Tuhan dipermuliakan. Biar kebenaran ini memberkati kita semua. Amin.